Oke, jumpa lagi di kuliah jalanan, ulasan dari kamar. Dan memang harus setiap Jumat, singkat-singkat saja, tidak usah terlalu dalam. Tapi yang penting ada semacam sharing yang rutin dari saya untuk memanfaatkan koleksi yang ada di dalam kamar. Dan di samping soal berbagi juga ada semacam keinginan untuk membangun awareness terhadap ruang baca pabrik kultur yang saat ini sedang mencari mitra kerjasama untuk tempat baru. Dan rencananya itu nanti jadi kayak konsepnya semacam perpustakaan tertutup. Jadi koleksinya itu bisa diakses oleh siapa saja, tapi tidak bisa dibawa pulang karena repot juga ya. Banyak koleksi arsip ya, ada buku arsip lebih dari 10.000 arsip dan buku, dan arsipnya terdiri dari berbagai macam bentuk ya, majalah, buletin, bundel, zain ya, ada dari berbagai tahun juga. Jadi ini awareness juga untuk koleksi. Dan ini ada sedikit yang ada di dalam kamar kerja saya selama ini, selama pandemi. Makin banyak waktu untuk menggali-gali. Harusnya lebih awal memikirkan format ini, tapi ya sudah, kita mulai aja. Nanti bagaimanapun keadaannya sehubungan dengan isolasi atau PSBB, gimana pun statusnya, ini masih bisa dilakukan. Dan nggak hanya buku, ada musik, ada film. Mungkin karena pengennya lebih pada banyak gitu ya rekomendasinya, jadi tidak mendalami secara dalam. Itu nanti ada sesi kuliah jalanan yang khusus. Yang penting sekarang adalah ulasan dari kamar edisi kedua, dan awareness terhadap ruang baca pabrik kultur. Galak nih. Habis orangnya tuh. Oke, ulasan dari kamar edisi kedua, bagian dari kuliah jalanan, sebuah proyek pribadi yang udah lama gitu. Dan ada beberapa materi kuliah jalanan yang belum saya lanjutkan, tapi in between ya, diantaranya kita isi waktu aja lah. Saya isi waktu dengan sharing koleksi di dalam kamar, ulasan dari kamar, ulasan sedikit. Oke, saya mulai dengan minggu ini. Saya senang sekali dapat kiriman buku dari Hamzah Sahal, karena saya menulis, sebetulnya tulisannya lama, cuman sudah lama, udah 13 tahun yang lalu, tapi rasanya masih kontekstual. Saya angkat lagi juga sebagai arsip digital ya. Jadi saya muatkan lagi di dalam
blog saya hikmatdarmawan.wordpress.com. Lalu kemudian diminta dan ditambahin pengantar untuk topik ateisme baru ya. Jadi ateisme dari tren jadi brand, itu judul tulisan saya, dan saya kasih tambahan supaya ada cantelan konteksnya gitu ya. Nah, dapat kiriman buku. Nah, ini dua nih. Oke, yang satu adalah Tafsir Al-Halaj. Tafsir Al-Halaj dengan tahqiq dari Mahmud Hindi. Ini terbitan alif.id. Ini menarik sih, desainnya oke juga. Dan ini adalah sebuah syarah ya. Syarah terhadap teks yang di teks Quran, beberapa surat sebetulnya, surat dalam Quran yang disyarah oleh Al-Halaj dengan tahqiq ya. Jadi keterangan-keterangan tambahan juga dari Mahmud Hindi. Ini tentu saja Al-Halaj seorang sosok sufi yang kontroversial pada suatu masa. Dia betul-betul sufi filosof ya. Jadi bukan jenis sufi tirakat. Jadi kesufiannya itu dimanifestasikan dalam bentuk pemikiran mengenai keagamaan gitu ya, semacam teologi atau berdialog dengan doktrin yang tercantum secara tekstual di Quran, tapi dengan kerangka pemahaman yang filosofis sifatnya tafsirnya. Dan sebagai filsafat tentu saja tradisi filsafat Islam yang menemui masa puncak kejayaan justru di masa kegelapan Eropa itu merupakan sebuah jembatan dari tradisi filsafat Yunani kuno ke Romawi, lalu di masa kejayaan ilmu Islam di Andalusia dan sebagainya gitu, di Cordoba gitu, menjadi jembatan sebelum kemudian menemukan momentum di Renaissance di Barat gitu. Jadi penerjemahan karya filsuf Yunani kuno ke dalam bahasa Arab atau bahasa Timur Tengah gitu ya, itu jelas punya sumbangan signifikan untuk lahirnya Renaissance di Barat. Ini sebuah pengetahuan umum sebetulnya. Cuma yang menarik adalah buku semacam ini adalah buku yang menjadi penting kalau kita melihat konteks sekarang Islam lebih banyak identik dengan politik identitas yang manifestasinya seringkali hanya berupa Islam simbolik, dalam artian hakikat Islam direduksi menjadi penyematan simbol-simbol identitas gitu, yang kalau pakaian begini, kalau cara bicara begini, dan itu semua punya konteks sosial dan historis yang menarik. Tapi kehadiran buku macam begini sebetulnya bisa memberikan keragaman, kekayaan pemahaman terhadap Quran itu sendiri. Saya tidak akan masuk terlalu dalam ke teksnya, tapi kalau namanya di pesantren tuh biasa tuh syarah kitab gitu ya, syarah Quran maksudnya dan hadis gitu. Itu basically pada dasarnya itu memberi komentar ya, dan pemberi komentar itu punya metode yang ketat, tetapi juga memungkinkan adanya semacam eksplorasi pemikiran filosofisnya sendiri dari seorang ahli ilmu pengetahuan. Al-Halaj kebetulan aspek kebatinan filosofis yang sangat kontroversial di dalam Islam. Bisa di Google. Soalnya saya masih banyak buku nih yang harus diangkat. Lalu tentu saja ini juga dari Hamzah Sahalnya sendiri. Terima kasih. Ulama bercanda, santri tertawa. Desainnya oke. Isinya anekdot-anekdot dan dari dunia pesantren. Sesuatu yang sangat kaya sebetulnya, tapi sekian lama tidak mendapatkan tempat yang signifikan di dalam modernisasi Indonesia. Cuman dia tidak bisa dihilangkan, baik ketika masa kolonial ya, yang masa awal modernisasi yang berhubungan langsung dari Barat gitu kan, dari negara kolonial,
masa pembebasan, bagaimana kontribusinya kita udah bisa gali sendiri. Tetapi yang menarik adalah dunia pesantren adalah dunia yang saat ini terasa harus berjuang. Sebenarnya dari tahun 80-an ke 90-an ada kehadiran misalnya UIN atau IAIN itu kan juga sebetulnya menampung jalur pendidikan pesantren agar bisa masuk ke dalam dunia modern, entah dunia birokrasi pemerintahan. Makanya waktu itu kan ada semacam apa sih namanya, santrinisasi birokrasi gitu ya. Bagaimana syaratnya supaya dia punya link and match gitu. Nah, dibikinkan sekolah yang bisa memberikan wahana saluran gitu, jembatan dari dunia pesantren ke institusi-institusi modern yang biasanya ada di kota-kota juga sih. Nah, juga ke dalam ranah yang lain gitu ya, termasuk ranah-ranah keilmuan. Tradisi pesantren sebenarnya tradisi yang ilmiah ya, kaji kitabnya. Tradisi filosofis lah paling tidak kesannya filsafat dan ilmiah bertentangan. Tapi yang sangat kuat sebetulnya image bahwa di dunia pesantren itu ada unsur humor yang kuat terhadap doktrin Islam. Nah, ini kita tahu ada humor-humor Gus Dur. Ini para ulama di tradisi NU tentu saja biasanya. Kita sudah banyak kenal misalnya Mustafa Bisri atau banyak, tapi tradisi humor itu kuat sekali. Saya ingat dulu ada kumpulan kitab Usfuriyah ya, anekdot-anekdot sufistik sebetulnya yang diberi kata pengantar bagus sekali oleh Subah Asa ya, waktu itu penerbitnya Graffiti Pers ya. Anyway, ini semacam perwujudan kontemporer dari tradisi mencatat humor-humor dunia santri dalam rangka mengenalkan dunia Islam yang lebih beragam ya. Oke, saya juga dapat kiriman ini nih, sebuah buku yang mewah dan berat dalam artian kalau ditimbang berat. Dari IDF, terima kasih, Indonesian Dance Festival 1992-2018, Jejak Langkah. Jadi ada semacam rekaman terhadap kiprah Jakarta Dance Festival, dilengkapi dengan foto-foto tari, dan kita jadi bisa mengenali perkembangan mencatat perkembangan dari Indonesian Dance Festival. Seni tari ini tidak banyak memiliki kritikusnya, tapi paling tidak buku semacam ini memberikan bahan ya untuk mencatat sejarah tari. Dan sebagai buku tentu saja ini lezat di mata ya. Jadi saya sangat senang, berterima kasih terhadap buku ini. Lalu apalagi ya, saya kemarin ke mall jeng-jeng, bukan dalam kerangka new normal, tapi karena ada semacam uji nyali loh. Enggak, bukan uji nyali. Memang mau ketemu, tapi terus saya sebetulnya suka belanja juga ya di Pejaten Village. Tapi saya jarang mampir ke di lantai yang ada hypermartnya itu ada yang jualan buku bahasa Inggris ya. Jadi kayak cuci gudang. Nah, itu dari buku-buku impor ya. Mungkin dari Periplus atau Books and sorry, lupa. Tapi yang jelas saya mau cerita, saya ketemu dua buku ini, saya belum unbox. Ada penerbitan ulang dengan sampul yang dibikin lebih lebih sesuai dengan langgam desain grafis yang ngetren sekarang, atau pada saat diterbitkan ulang ini, karya-karya klasik yang populer dan jadi film. Ada Jaws, ada ini ada Last Bus to Woodstock dari Colin Dexter, dan
Satu lagi Dead Simple. Dead Simple dari Peter James. Saya malah nggak beli yang jauh. Kenapa saya beli? Karena 30.000 rupiah dalam kondisi masih di plastik dan bagus. Saya belum baca Les Bus to Brooklyn tuh saya pernah baca sih waktu itu udah lama sih, udah lama ya. Saya baca jadi oke, mungkin saya akan baca ulang. Yang saya rekomendasi karena belum baca bukan belum baca lagi, bukan isi bukunya terutama, tapi ada buku murah. Nah, gitu. Tapi nggak tahu pada saat ini Anda lihat apakah masih ada buku murahnya. Lalu ada Isabel Allende, seorang novelis. Ini sama juga nih, buku murah juga. Novelis Amerika Selatan, perempuan yang pertama dikenal oleh dunia lewat House of Spirits ya. Dan dia salah satu penulis yang biasanya dianggap sebagai perwakilan genre atau aliran realisme magis, sesuatu yang tidak tidak terasa seksi lagi sekarang, atau bahkan terlalu banyak digunakan gitu dan mungkin sembarangan gitu ya. Ini In the Midst of Winter, salah satu karya yang relatif baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maksud saya. Dan yang menarik buat Isabel Allende dan beberapa penulis perempuan segenerasinya itu adalah dia bisa memberikan corak feminin ya, kalau kesan saya gitu ya, terhadap realisme magis yang biasanya sangat katakanlah sangat maskulin. Tapi saya lagi-lagi belum bisa berkomentar banyak. Nanti kapan-kapan bisa didalami mungkin setelah baca lebih jauh. Yang jelas dia masuk ke genre dan berhasil di tahun 2000-an. Cerita young adult sama ada cerita detektif juga gitu. Jadi saya kira dia masih terus berkembang tapi tidak mendapatkan selebrasi atau perayaan seperti masa dia mengeluarkan House of Spirit. Jadi saya rekomen karena 30.000 dan ini 40.000 rupiah. Jadi sangat berarti untuk masa keterbatasan ini. Mumpung masih ngomong novel, saya mau ini pesanan dari Akbar Rafsanjani, Mbok tolong dibahas Salman Rushdie. Waduh, saya belum sempat riset tapi saya tentu saja baca ini ya, novelnya Quixote. Di ini sebetulnya saya pengen sekalian ini sedikit nyombong lah. Pamer. Ini dapatnya pas lagi acara peluncuran bukunya atau diskusi bukunya di London. Jadi pas lagi di London untuk salah satu urusan lah gitu ya, ada acara ini dan waduh ini demi apa gitu harus datang. Dan kalau datang ke acara talk show-nya dia waktu itu ada pilihan tiketnya itu dapat novel dan ditanda tangan. Nanti kapan-kapan saya perlihatkan fotonya lagi ya, karena Salman Rushdie adalah salah satu pahlawan literasi saya. Saya tidak so keren lah untuk menyukai Salman Rushdie hanya karena dia dianggap sebagai barang haram atau terlarang ya novel-novelnya. Tapi saya memang pada saat ribut-ribut Satanic Verses, dan waktu itu saya membaca Satanic Verses dulu, ayat-ayat setan daripada karya masterpiece-nya yang berulang kali ini sekali memenangkan Booker Prize dan dianggap berulang kali dianggap sebagai karya terbaik di dekade itu di Booker Prize gitu, yaitu Midnight Children. Saya waktu itu belum baca Midnight Children, saya baca ayat-ayat setan, Satanic Verses, dan saya langsung jatuh cinta dari kalimat-kalimat awal. Saya langsung seperti berada di tengah dunianya langsung dengan efektif, karena kan adegannya kan Jebril Farista sama Loko lupa tokonya itu terjun bebas dari pesawat gitu, dan cara mengungkapkannya itu penuh energi. Dan memang salah satu yang dipujikan dari karya Salman Rushdie yang sangat kelihatan di Satanic Verses itu adalah bagaimana dia menyumbang
corak eh, corak pengucapan, eh, corak berbahasa India terhadap bahasa Inggris, sehingga apa namanya, terasa sekali banyak apa ya, energi yang terasa meledak-ledak di dalam pengungkapan verbal, entah deskripsi ataupun dialog dari eh, novel Salman Rushdie di masa puncaknya. Saya harus bilang bahwa tentu ini sudah tidak mengejutkan amat gitu ya, tapi ada semacam rasa kangen terhadap dunia rekaan Salman Rushdie ketika saya membaca ini. Dan ya menarik karena dia udah mengalami masa menyembunyikan diri sekian lama, mengasingkan diri, mirip kayak kondisi kita sekarang semua ya, karantina gitu ya. Dia mengasingkan diri karena fatwa hukuman mati dari Iran terhadap penulis ini, dan pada tahun 1989 sempat ribut. Saya kemudian baca Imaginary Homeland, kumpulan esainya, terutama tulisannya, esainya Is Nothing Sacred. Itu satu esai yang sangat berpengaruh pada saya, terutama dalam konsep novel sebagai medan untuk language game. Dan language game-nya itu dia mengacu pada Arthur Koestler kan. Bagaimana sebetulnya pertempuran kelas bukanlah pertempuran perebutan benda-benda, tapi perebutan konsep tentang benda-benda itu, perebutan makna, medan bahasa gitu. Jadi permainan bahasa yang menempatkan sebuah benda adalah milik, dan milik itu mencerminkan atau memberi makna kelas, itu pertama-tama adalah sebuah pertarungan bahasa. Dan novelis itu harus bisa merekam itu dalam novelnya. Pokoknya hal kayak gitunya yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran saya tentang novel dari Imaginary Homeland, terutama tulisan Is Nothing Sacred. Nah, balik ke sini, kebermainan itu terasa, eh, kesadaran, tapi ini kesadaran yang sudah tua gitu, yang sepuh gitu di penulisnya gitu, untuk menjadikan novelnya sebagai sebuah medan tarung bahasa, dan dalam konteks ini adalah medan tempur pertarungan bahasa eh, dalam sebuah dunia banal. Jadi pertarungan dengan kebanalan atau kedangkalan. Dan dia mengambil satu apa namanya, wahana naratif yang efektif, yaitu eh, cerita Don Quixote atau Don Quixote, yang sebenarnya bercerita tentang ilusi dan disilusi terhadap dunia kan. Seorang ksatria, seorang tua menganggap dirinya kesatria, kemana-mana berlaku sebagai kesatria, didampingi oleh sidekicknya, dan mencari cinta romantik dari seorang perempuan. Kira-kira struktur itu diambil juga, kira-kira struktur dasar itulah yang diambil untuk cerita ini. Tapi ilusinya, permainan ilusi dan disilusinya itu adalah ada di medan media spare. Jadi sajian budaya populer, hiburan, terutama adalah TV. Jadi tokohnya adalah seorang salesman di usia tua, di usia sepuh, yang jatuh cinta pada seorang perempuan yang dia idealisasi, dan dia kemudian merasa dirinya semacam ksatria itu, pembela kebenaran, kebajikan, di dalam sebuah dunia yang dibentuk oleh kecanduan dia terhadap televisi. Nah, gaya bahasanya masih lincah, masih sangat bermain-main, tapi yang sangat membuat saya senang membacanya adalah karena dia memadukan struktur naratif pinjaman dari Don Quixote itu dengan struktur naratif Musyawarah Burung-Burung dari Fariduddin Attar, yang juga bicara tentang journey dari 9 lembah, melalui 9 lembah, ada yang di lembah 1, 2, 3, dan itu dia menerapkannya pada lanskap dunia late modern sekarang ini gitu. Jadi ini masih karya yang menarik buat saya dari Salman Rushdie, dan semakin menarik, semakin bermakna karena mendapatkan tanda tangannya. Pada saat itu saya juga langsung mencari-cari di London, di beberapa cabang, karena habis di toko buku Waterstone di beberapa cabangnya, mencari Satanic Verses, karena saya tidak bawa Satanic Verses saya ke London waktu itu. Jadi saya cari lagi paginya untuk beli, dan akhirnya alhamdulillah dapat di Gower Street, masih ada. Jadi sempat di Camden karena dekat tempat saya menginap waktu itu, dan akhirnya saya
malamnya pergi ke sana dengan bahagia dan mendengarkan eh, talk show Salman Rushdie yang humoristik. Oke, sekilas saya mau bahas yang lain-lain apa ya? Komik atau film atau musik? Film. Film saya sebetulnya sering ya rekomen. Jadi nanti aja kali kalau film. Tapi saya kok ini ya merasa berhutang ya kalau nggak rekomen film. Apa dong? Seri. Eh, Ya udah singkat aja deh. Saya nonton series cenderungnya senengnya crime story dan lagi seneng dengan series eh, genre crime drama atau bukan yang action ya tapi crime gitu yang keluaran BBC crime drama sama Nordic crime drama udah banyak nanti kepanjangan ya. BBC saya rekomen The Fall 3 season. eh Sepertinya lamban tapi kalau diikutin sebenarnya cukup gripping ya, mencekam. Karena dia masuk ke alam pikir pembunuhnya dari awal gitu. Nggak misteri, pembunuhnya kita tahu. Bahkan diperlihatkan secara detail adegan di awal film adegan dia membunuh seorang perempuan dan bagaimana dia menikmatinya secara perlahan-lahan gitu. Sadisnya bukan di efek serba gori berdarah nggak di situnya tapi alam pikirnya itu loh kita berasa dan kemudian kita dibawa masuk ke dalam dunia si pembunuh serial ini dengan dengan pemahaman bahwa dia ada seorang manusia di situ bukan bukan apologetik tapi memang dia memang manusia yang punya kompleksitas gitu. Nah, tapi yang sangat membuat saya fall terhadap The Fall adalah tokoh utamanya adalah inspektur polisi diperankan oleh Gillian Anderson yang memang eh, keras ya. Saya dari muda dulu senang sekali sama dia di X-File. Tapi agent sekali. Tapi yang saya suka di sini karakternya adalah dia sosok perempuan yang sangat eh, apa ya nggak klise gitu loh sebagai sosok perempuan sangat mandiri bukan mandiri bahkan dia agensinya penuh gitu jadi kukuh sekali kuat sekali kepribadiannya. Nah saya sampai berani bilang ini barangkali salah satu sosok eh, tokoh yang paling feminis paling kuat sosok keperempuanannya di dalam siaran TV belakangan ini dalam 10 tahun terakhir barangkali ya. Dan saya suka di adegan salah satu adegan ketiga dan itu gila sih itu dia habis dihajar itu si inspekturnya itu di rumah sakit dokternya bercakap-cakap sama dokternya asik banget. Dokternya cowok terus biar santai gitu kan diajak bercakap apa namanya lebih lebih superior mana perempuan apa laki-laki kata dokternya nanya gitu ya kata si tokoh inspekturnya ya perempuan lah kan dia perempuan. Kalau menurut kamu kata inspekturnya kata dokternya ya perempuan lah gitu. Saya malah bertanya-tanya ngapain sih kok belum belum juga mengambil alih dunia ini. Percakapan yang asik tapi tidak sebanal kedengarannya yang saya contohkan kan hanya cuplikan tetapi menurut saya sudut pandangnya itu sangat kuat dalam hal menampilkan sudut pandang perempuan terhadap dunia yang kelam dan gelap ini gitu. Oke, saya pengen ini sih sebetulnya rekomen komik tapi masih ada waktu nggak ya karena masih ada beberapa menit lagi. Oke, saya mau rekomen ini mungkin memang agak susah ditemukan di Indonesia tapi mungkin bisa dipesan kalau bisa titip pesan sama orang yang punya kredit card tidak bermasalah ke Amazon atau mana atau kalau enggak ya doakan saja bahwa Pabrik Kultur ruang bacanya bisa dapat tempat lagi dan Anda bisa membacanya.
Ini ada ini saya rekomendasikan seorang komikus yang sangat eh, tidak dikenal oleh pembaca kita, saya bilang sih ya, di Indonesia. Posisi Simmons, salah seorang komikus terbesar menurut saya. Dia kalau ada 50 terbesar saya masukkan dia, karena range of work-nya, body of works-nya, dan kekuatan karya-karyanya itu yang sangat menarik. Ini adalah terbitan ulang dari kumpulan stripnya dia di Guardian kalau nggak salah. Itu Literary Life adalah plesetan terhadap berbagai aspek dunia sastra atau literasi di Inggris ya. Jadi dia bisa memplesetkan secara visual gitu ya, pakem-pakem sastra yang ada. Termasuk sastra genre paling gampang di itu ya, diledekin gitu ya. Jadi noir, detektif, crime story, ada slice of life, ada kemurungan-kemurungan modern nih, modern gitu kan, sastra modern banyak contohnya. Dan dia menerjemahkannya secara visual dengan baik sekali, dan saya dapat tanda tangan. Nah, ketemu jumpa dia kayak saya starstruck. Ini ada tanda tangannya di apa sih, sebuah museum, eh, picture museum ya, museum gambar di daerah dekat Saint Pancras. Waktu itu ada pameran dia, dan pamerannya itu sebetulnya arsip dan di kurasi oleh Paul Graffet, yang juga kemudian di Perancis ada juga tuh pameran Possession, dan ini bukunya. Udah terjemahan bahasa Indonesia. Sorry, bahasa Inggris. Apa namanya? Dari Paul Graffet itu sangat kuat. Oh, ada apa postcardnya. Jadi saya lihat pamerannya, dan saya beli buku ini, dan malam itu ada semacam tanda tangan gitu, ada tanda tangan Paul Graffet dan Posisi Simon. Apa namanya? Ini cukup lengkap ya, monograf yang cukup memadai untuk melihat perkembangan seorang kreator komik sejak awal sampai masa kematangannya, puncak kematangannya. Dia yang bikin Gemma Bovary, ada filmnya, juga ada Tamara Drewe ya, ada filmnya juga. Dan yang menarik adalah bagaimana dia punya perhatian yang sangat kuat terhadap detail-detail kehidupan di UK, di Inggris, termasuk lingo ya, percakapan sehari-hari yang kalau menurut pengakuan dia dapatkan mungkin di bis, di kendaraan umum, pada saat dia harus dari rumahnya ke satu tempat pergi gitu ya. Dan terasa otentik kalau kata orang-orang Inggris. Saya tentu mana tahu ya, tapi saya suka gambarnya tentu saja, panelingnya, gagasannya, dan senang sekali bahwa dia menuliskan nama saya Hikmat. Nah, Hikmat di tangannya supaya tidak salah, terus dia tanda tangan gitu, dia telaten, dia tanda tangan ya, tentu dia hapus lagi untuk tanda tangan berikutnya. Buat saya itu tidak terlupakan, dan saya starstruck terhadap beliau. Oke, jadi demikianlah ulasan dari kamar. Saya Hikmat Darmawan. Sekalian ini adalah sebuah upaya membangun awareness tentang eh, ruang baca Pabrik Kultur, yang dulu pernah ada ruangannya tapi sekarang sedang mencari tempat baru lagi. Dan 90% dari koleksinya itu sedang terbagi di 2 gudang, dan satu lagi yang komik-komik lawas sedang di scan dan sedang digitalisasi lah ya, sedang dicatat keterangannya untuk jadi semacam platform digital untuk mencatat komik Indonesia dari masa ke masa. Demikian, terima kasih, dan sampai jumpa di ulasan dari kamar yang berikutnya Jumat nanti. Salam.